Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dasari dari kelas E5S dengan nomor NIM 20191862007B 218. Nah, video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah pengelolaan PAUD yang diampu oleh dosen Ratna Dwi Ade Chandra. Nah, di sini yang akan dijelaskan adalah materi tentang pengelolaan PAUD. Nah, pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat yang sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra-putrinya. Terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran anak usia dini. PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter bangsa sebagai titik awal pembentukan SDM yang berkualitas, yang memiliki wawasan intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, kreatif, serta semangat mandiri. Nah, untuk mencapai SDM yang berkualitas, pendidikan dimulai dari PAUD. Oleh karena itu, manajemen PAUD diperlukan terutama dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini sehingga bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Nah, berikut pengelolaan PAUD berkualitas itu ada 3. Yang nomor 1, terpenuhinya standar nasional PAUD. Yang kedua, manajemen kelembagaan yang tepat. Yang nomor 3, metode pembelajaran yang tepat. Nomor 1, terpenuhinya standar nasional PAUD, yaitu ada 8 standar. Standar pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang nomor 2, standar isi. Nomor 3, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang nomor 6, standar sarana dan prasarana. 7, standar pengelolaan. 8, standar pembiayaan. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak usia dini yang mencakup beberapa hal aspek, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Ya, yang nomor 2, standar isi, yaitu mencakup KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sebuah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan. Yang nomor 3, standar proses. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat memberikan pembelajaran di kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetisi dapat tercapai secara sempurna, yakni meliputi RPPH, RPPM, dan program semester. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan. Standar yang nomor 5, yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar ini dibuat sebagai mekanisme agar dihasilkan pendidik dan tenaga pendidik yang berkualitas, profesional, dan berkomitmen dalam bidangnya. Selanjutnya yang nomor 6, standar sarana dan prasarana, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan ruang belajar, tempat olahraga, perpustakaan, tempat bermain, APE, serta sumber belajar lain yang dipergunakan untuk menunjang suatu pembelajaran. Standar yang nomor 7 yaitu standar pengelolaan. Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang nomor 8 yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengukur komponen dan besarnya biaya operasional, pemasukan atau pengeluaran suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang nomor 2 yaitu manajemen kelembagaan yang tepat. Manajemen kelembagaan yang tepat, lembaga pendidikan yang berkualitas baik dalam pengelolaan sumber daya maupun bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain dapat mengantarkan anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh pendidikan. Lembaga pendidik merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Namun, tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Langkah yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga untuk menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu yaitu memperhatikan dan mengevaluasi hal yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang nomor 3 yaitu metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang tepat, seorang guru harus memiliki keterampilan penguasaan metode pembelajaran yang banyak. Jika melihat karakteristik anak PAUD, maka guru PAUD itu dituntut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan berorientasi pada anak, sehingga anak dapat berkembang dengan pesat dan potensi siswa dapat berkembang dengan baik. Berikut beberapa metode pembelajaran yang bisa diaplikasikan pada anak usia dini. Yang pertama, metode bercerita. Yang nomor 2, metode bermain. Yang nomor 3, metode tanya jawab. Dan keempat, metode demonstrasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.